Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Perbankan Syariah 6A yang terdiri dari Sinta Diksa Putri, Hoirunisa, dan Deva Ayu Pitaloka akan membahas tentang informasi akuntansi. Dalam pembahasan informasi akuntansi itu sendiri terdiri dari 4 bab. Yang pertama, akuntansi dan informasi akuntansi. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dan yang keempat, asumsi dan konvensi akuntansi. Yang pertama, akuntansi dan informasi akuntansi. Akuntansi itu tersendiri adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi. Di sini informasi akuntansi itu menghubungkan kegiatan ekonomi perusahaan dengan pengambilan keputusan. Yang mana di sini ada kegiatan ekonomi lembaga yang akan dicatat dalam akuntansi dan kemudian akan menghasilkan informasi akuntansi dan dikomunikasikan pada pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal dalam akuntansi itu sendiri adalah pihak manajemen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan. Kemudian kalau pemakai eksternal yaitu terdiri dari investor atau calon investor, kemudian kreditor atau peminjam dana bank, supplier, pemakai-pemakaian lain seperti karyawan, analisis keuangan, pialang saham, pemerintah, dan atau OJK. Kemudian dari sini akan mendapatkan pengambilan keputusan dari pemakai internal maupun eksternal dan akan memberikan feedback kepada kegiatan ekonomi lembaga tersebut. Laporan keuangan yang pertama adalah menurut standar akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan laporan keuangannya adalah sebagai berikut. A. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. B. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu. C. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua adalah menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, menurut Irham Fahmi dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan 2011, merupakan memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dan unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yaitu ada 10 karakteristik kualitatif. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua bermanfaat untuk pengambilan keputusan, yang ketiga relevansi, yang keempat nilai prediksi dalam umpan balik, yang kelima ketetapan waktu, yang keenam materialis, yang ketujuh keandalan, yang kedelapan keterbandingan, yang kesembilan transparansi, dan yang kesepuluh yaitu netralitas. Selanjutnya yaitu asumsi dan konvensi dalam akuntansi. Asumsi dalam akuntansi ini sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama dasar tunai, yang kedua dasar aktual, yang ketiga konsep entitas atau kesatuan usaha, yang keempat kelangsungan usaha, yang kelima unit moneter, dan yang keenam yaitu periode akuntansi. Selanjutnya yaitu konvensi akuntansi, yaitu
peraturan praktis atau prinsip umum untuk mencatat transaksi dan untuk menyiapkan laporan keuangan. Konvensi dalam akuntansi itu sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, konservatisme, dan yang kedua, konsistensi, dan yang ketiga, pengungkapan penuh, yang terakhir yaitu materialitas. Laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan juga ekuitas. Dana syirkah temporer ini sengaja terpisah karena dia itu bukan masuk dalam liabilitas maupun dalam ekuitas. Kemudian ada laporan surplus defisit underwriting dan data baru. Kemudian ada laporan perubahan dan data baru. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, kemudian ada laporan perubahan dana tabungan, ini opsional mau tambahan atau enggak. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.